Perkenalkan, nama saya Joshua Samuel Rumapea dari kelas Ikor B 2020, NIM 620351011. Pada video kali ini, saya beserta rekan-rekan kelompok saya yang terdiri atas Andre Wijaya, Rizky Ananda Utama, Erwin Saputra Nasution, Fajar Jiris Tumorang, dengan saya sendiri Joshua Samuel Rumapea. Pada video kali ini, kami akan membahas dan menjelaskan serta mempraktekkan apa itu pembalutan serta pembidaian. Yang pertama, pembalutan. Pembalutan. Tujuan dari pembalutan yaitu untuk mengurangi atau menghentikan perdarahan. Yang kedua, untuk meminimalkan kontaminasi. Dan yang ketiga, untuk stabilisasi. Kapan pembalutan dapat dilakukan? Pembalutan dilakukan pada luka yang terbuka. Pembalutan juga dilakukan jika ada perdarahan eksternal. Pembalutan dilakukan jika ada luka tusuk dengan benda yang masih menancap. Pembalutan dapat dilakukan dengan berupa kain kasa, dan yang berikutnya dapat menggunakan kain biasa. Bagaimana cara melakukan pembalutan? Bebat tekan untuk perdarahan eksternal. Balutan donat untuk stabilisasi benda yang menancap. Pengertian pembalutan. Pembalutan merupakan bahan yang digunakan untuk mempertahankan penutup luka. Pembalut berfungsi sebagai penekanan untuk menghentikan pendarahan, mempertahankan penutup luka pada tempatnya, dan menjadi penopang untuk bagian tubuh yang mengalami cedera. Ada beberapa jenis pembalut, yaitu pembalut pita atau gulung, pembalut segitiga atau mitela, pembalut tabung atau tubular, dan yang terakhir ada pembalut penekan. Kemudian pada pembalutan terdapat pedoman penutupan luka dan pembalutan yang perlu kita ketahui. Komponen penutup luka dan pembalutan yaitu penutupan luka. Penutup luka harus meliputi seluruh permukaan luka. Upayakan permukaan luka harus bersih sebelum menutup luka, kecuali bila luka disertai pendarahan, maka prioritasnya adalah menghentikan perdarahan tersebut. Pemasangan penutup luka harus dilakukan sedemikian rupa. Jangan memasang pembalut sampai perdarahan terhenti, kecuali pembalutan penekanan untuk menghentikan perdarahan. Cara melakukan pembalutan atau tahap-tahapnya. Jangan membalut terlalu kencang atau terlalu longgar. Yang kedua, pastikan jangan biarkan ujung sisa terurai. Yang ketiga, bila membalut luka yang kecil, sebaiknya daerah yang dibalut lebih lebar. Yang keempat, jangan menutupi ujung jari. Yang kelima, khusus pada anggota gerak, pembalutan dilakukan dari distal ke proksimal arah jantung. Yang keenam, lakukan pembalutan dalam posisi yang diinginkan. Bila membalut luka yang kecil, sebaiknya daerah yang dibalut lebih lebar untuk menambah luasnya permukaan yang mengalami tekanan diperluas sehingga mencegah terjadinya kerusakan jaringan. Yang ke-8, jangan menutup ujung jari. Bagian ini dapat menjadi petunjuk apabila pembalutan kita terlalu kuat, yaitu dengan mengamati ujung jari. Bila pucat, artinya pembalutan terlalu kuat dan harus diperbaiki dan dilonggari. Yang ke-9, khusus pada anggota gerak, pembalutan dilakukan dari bagian yang jauh lebih dahulu lalu mendekati tubuh. Lakukan pembalutan dalam posisi yang diinginkan. Misalnya, untuk pembalutan sendi, jangan berusaha menukuk sendi bila dibalut dalam keadaan lurus. Penggunaan penutup luka penekan. Kombinasi penutup luka dan pembalut dapat juga dipakai untuk membantu melakukan tekanan langsung pada kasus perdarahan. Langkah-langkahnya, tempatkan beberapa penutup luka kasa steril langsung atas luka dan tekan. Yang kedua,
beri bantalan penutup luka. Selanjutnya, gunakan pembalut rekat, menahan penutup luka. Selanjutnya yaitu balut luka tersebut. Dan yang terakhir, periksa denyut nadi ujung bawah daerah luka atau distal. Yang berikutnya, perawatan luka terbuka. Pada luka terbuka, ada beberapa langkah perawatan yang harus diperhatikan, yakni pastikan daerah luka terlihat, bersihkan daerah sekitar luka, kontrol pendarahan bila ada, cegah kontaminasi lanjut. Yang berikutnya, beri penutup luka dan balut. Yang berikutnya, baringkan penderita bila kehilangan banyak darah dan lukanya cukup parah. Selanjutnya, tenangkan penderita. Atasi shock bila ada. Bila perlu, rawat pada posisi shock walau shock belum terjadi. Dan yang terakhir, rujuk ke fasilitas kesehatan. Yang berikutnya, cara perawatan luka tertutup. Khusus untuk luka memar, dapat dilakukan pertolongan sebagai berikut. Berikan kompres dingin, misalnya kantung es. Balut tekan. Yang selanjutnya, istirahatkan anggota gerak tersebut. Tinggikan anggota gerak tersebut. Lakukan perawatan seperti halnya perdarahan pada bagian dalam. Bila ada kecurigaan perdarahan besar seperti shock, maka sebaiknya penderita dirawat. Baiklah, saya di sini ingin melanjutkan pembahasan dari Saudara Joshua Armapea tentang pembidayaan. Pembidayaan adalah berbagai tindakan dan upaya untuk menghindari pergerakan, untuk melindungi serta menstabilkan bagian tubuh yang cedera. Hal ini sangat penting dilakukan sebelum tenaga ahli dokter atau tenaga medis dapat membantu atau menolong yang terkena cedera. Adapun tujuan dalam pembidayaan yaitu sebagai berikut. Pertama, mencegah pergerakan atau pergeseran dari tulang yang patah. Yang kedua, mengurangi terjadinya cedera baru di sekitar bagian tulang yang patah. Yang ketiga, mengistirahatkan anggota badan yang patah. Yang keempat, mengurangi rasa nyeri. Yang kelima, mengurangi perdarahan pada cedera. Dan yang terakhir adalah mempercepat penyembuhan pada cedera tersebut. Ada 4 macam-macam bidai. Yang pertama adalah bidai keras. Bidai ini berbahan dasar seperti kayu, aluminium, karton, plastik, dan lain-lain. Yang kedua adalah bidai yang dapat dibentuk. Jenis bidai ini dapat diubah menjadi berbagai bentuk dan kombinasi untuk disesuaikan dengan bentuk cedera yang dialami, seperti selimut, bantal, bidai kawat, dan lain-lain. Yang ketiga adalah bidai pelat atau gendongan dan bubat. Pembidaian ini dilakukan dengan menggunakan prinsip kain pembalut. Biasanya menggunakan metela atau kain segitiga dengan gendongan di lengan. Prinsipnya adalah dengan memanfaatkan tubuh penderita sebagai sarana untuk menghentikan pergerakan bagian yang terkena cedera. Yang keempat ada bagian improvisasi. Bila tidak tersedia bidai apapun, maka penolong dituntut untuk berimprovisasi membuat bidai yang cukup kuat dan ringan untuk memompah bagian tubuh yang terkena cedera, misalnya majalah, koran, karton, dan lain-lain. Adapun cara yang dilakukan untuk membidai yaitu yang pertama, beritahukan pada penderita tindakan apa yang akan dilakukan. Yang kedua, pastikan bagian yang cedera dapat dilihat dan bisa dihentikan perdarahan bila ada sebelum melakukan pembidaian. Yang ketiga, siapkan alat seperlunya seperti bidai dan kain segitiga atau mitela. Yang keempat, jangan mengubah posisi cedera. Yang kelima, jangan masukkan bagian tulang yang patah. Keenam, bagian harus meliputi 2 sendi dari tulang yang patah. Atau sebelum dipasang, bidai harus diukur terlebih dahulu pada anggota badan penderita yang tidak mengalami patah tulang. Yang ketujuh, jika ada tulang yang keluar, kita dapat menggunakan mitela dan bentuknya seperti donat atau bentuk apapun yang lunak dan memiliki lubang. Lalu, masukkan tulang dalam lingkaran donat tersebut agar tulang tidak tersenggol dan sesuaikan lingkaran dengan diameter tulang yang keluar. Yang kedelapan, lapisi bidai dengan bahan yang lunak bila memungkinkan. Yang kesembilan, gunakan beberapa mitela untuk mengikat bidai. Jika di bagian kaki, masukkan mitela melalui celah di bawah lutut dan di bawah pergelangan kaki. Yang ke-10, ikat juga donat yang telah kita pakai pada tulang yang keluar dengan mitela tersebut. Yang 11, ikatan jangan terlalu keras dan terlalu longgar. Ikatan harus cukup jumlahnya, dimulai dari sendi yang banyak melakukan pergerakan, kemudian sendi atas dan dari tulang yang patah. Yang
ke-13, jangan membidik berlebihan. Jika anggota penderita mengalami patah tulang sudah tidak dapat menggunakan gerakan itu, berarti kita sudah melakukan pembedaian dengan baik. Yang terakhir, bawa penderita atau yang terkena cedera ke rumah sakit untuk tindakan lebih lanjut. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.